Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang yang akan terungkap dalam waktu dekat ya. Yang akan terungkap sebentar lagi untuk kamu. Ya. Kira-kira apa yang kamu nanti, apa yang kamu tunggu dan apa yang kamu cari. Ya. Dan kita lihat apa yang akan terungkap dari semua harapan-harapan kamu ya. Ini adalah general reading, jadi yang saya tarik adalah banyak energi di sini, energi banyak orang. Jadi tolong disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan. Jika ini nggak resonate sama kalian, berarti silakan jalan-jalan ke channel lain dulu. Siapa tahu di sana kalian ngerasa resonate ya. Jika kalian ngerasa resonate di sini dan ingin melakukan personal reading atau pembacaan pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya. Itu berbiaya. Persyaratannya itu kirim foto, nama zodiak juga, nama zodiak, lalu agama, usia dan pekerjaan ya. Baik, kita membaca aura kalian dulu, memprediksikan kesemuanya mengenai karir, cinta, keuangan, aura kalian terkena magic atau tidak ya. Kalian ngerasa sakit atau malas bekerja atau kebucinan, dimanfaatkan pasangan tapi kayak kalian seperti orang bodoh gitu ya. Siapa tahu dibodoh-bodohin sama pasangan. Siapa tahu saya bisa membaca itu ya dan mengeluarkan Anda dari situ. Membantu gitu ya. Kita bisa temukan solusinya setelah kita membaca secara pribadi. Oke. Saya melihat di sini pertama ada religious factor ya, hubungan yang di apa ya? Terkait masalah agama ya. Benar nggak? Perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir ya. Ada yang pasangannya egois ya. Ini cinta, karir dan keuangan ya, akan saya baca di sini. Dan kalian akan kena pelet atau enggak, sedang kena pelet atau enggak, nanti kita lihat di belakang. Di terakhir ya, pembacaan terakhir. Di sini ada masalah agama ya. You love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kemudian di sini ada yang sudah merasa dikecewakan berkali-kali akibat dari keegoisan pasangannya. Kemudian ada Eight of Wands ya. Seperti ada sebuah rencana, ada banyak rencana tapi ada banyak keinginan, tapi kayak hubungan kalian tuh kayak on off gitu. Saya melihat ada hubungan yang on off di sini. Kemudian ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Saya melihat di sini kalian, beberapa dari kalian ya, mungkin kurang adanya komunikasi ya, sehingga kalian tuh kayak udah pasrah ya, merasa pasrah gitu dengan hubungan ini ya. Kalian berusaha mengalah tapi dianya nggak tahu diri. Egonya tinggi gitu. Sebenarnya kalian cinta banget sama orang ini, tapi karena mungkin dia gengsian atau egonya juga tinggi, egois. Nah, makanya dia tuh nggak mau ngalah. Akhirnya komunikasi kalian tuh kadang suka on off. Kalian punya banyak rencana untuk bersama, tapi terhalang gitu ya dengan sedikit faktor religius atau perbedaan pendapat, atau ya ada sedikit ya pertentangan keinginan gitu, kemauan. Kemudian heart to heart conversation, saya melihat di sini ya keinginan kalian kuat sekali untuk bicara dari hati ke hati lagi untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Tetapi sepertinya pasangan kalian ini kayak nggak respect gitu ya. Dan yang akan terungkap di sini ya,
ya, dia akan mengatakan kamu akan tahu nanti ya, sebenarnya dia sayang banget sama kamu ya, cuman orangnya udah agak childish, kadang dewasa atau memang dia lebih tua dari kamu tapi dia kayak childish gitu, kiranya kekanak-kanakan ya, kayak masih pingin bebas gitu ya. Beberapa dari kalian itu kayak apa ya, dia sayang kamu tapi dia tuh kayak masih pingin mencari yang lain lagi. Nah, setelah dia merasakan dia sudah dia akan sadar ya bahwa dia udah gegabah, dia udah salah sama kamu karena tidak terlalu cuek ya, sehingga nantinya ketika kamu udah mulai pasrah ya, dia yang akhirnya datang untuk ngomong ke kamu persoalan isi hati yang sebenarnya dia tuh sayang banget sama kamu ya, dia ingin menyelesaikan merubah semua sifat dia yang kekanak-kanakan itu demi kamu, dan hubungan kalian ini akan diperbarui lagi, kayak masuk ke fase perasaan dan perbaikan lagi gitu, perasaan baru ya, cinta baru tumbuh lagi itu setelah kalian saling memaafkan ya. Dia akan datang minta maaf kepada kamu ya, karena dia sadar bahwa dia sudah salah selama ini ya, kayak ada sebuah kebangkitan spiritual di diri dia. Dia sadar dia udah egois ya, karena setelah kamu kayak gimana ya, rasa marah merajuk gitu, karena kayak kamu capek gitu aja ya, capek dengan hubungan yang kayak nggak maju-maju gitu ya, selalu aja putus nyambung gitu, ada yang on off. Nah, sini kayak kamu capek, kamu udahlah saya pergi aja gitu, atau ya udahlah saya ngalir aja, kalau jodoh nggak akan kemana kok, daripada saya terus-terusan disakiti terus ya kan, mendingan ya ngalir aja gitu. Nah di sini dia bertanya-tanya, kenapa sih kamu kayak berubah gitu, kayak ada sebuah sentuhan ilahi ya. Saya melihat kamu ada berdoa gitu ya. Setelah kamu berdoa baru kamu tuh pasrah gitu. Nah doa yang kamu ungkapkan kepada Tuhan itulah yang dia rasakan di sana, dan dia kayak tergugah untuk memikirkan tentang apa yang sudah dia lakukan kepada kamu selama ini. Dan kalaupun kamu yang salah, ada kesalahan kamu tuh, dia memaafkan karena dia sayang ya. Dia akhirnya sadar bahwa dia menyayangi kamu gitu, dia membayangkan semua yang kamu lakukan ke dia selama ini gitu. Ini tuh tiba-tiba aja dia rasa selama ini tuh kamu udah baik ya. Ketika kamu cuek, nah di situ dia mulai berpikir, wah bahaya ini, kalau saya kehilangan dia. Karena di balik childishnya dia, kamu ternyata juga lebih childish. Jadi kamu tuh kayak Gemini, kamu tuh kayak pusing amat. Kamu nggak mau ya berlama-lama dalam masa-masa kegalauan ya. Jadi religious factor itu bisa jadi perbedaan keyakinan, perbedaan taraf hidup, perbedaan pendapat, perbedaan suku, pola kehidupan yang membuat hubungan kalian terhalangi. Mungkin orang tua nggak merestui ya, atau pokoknya ada penghalang-penghalang lah ya. Ini tuh kayak ya, pesan kamu nih ada agak temperamen juga. Tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu gimana. Di balik kechildishannya dia, ternyata kamu juga childish. Kamu lebih childish. Kamu childish ketika kamu ngerasa udah muak dengan sikap dia kepada kamu yang agak egois gitu, mau kayak posesif, mau menang sendiri gitu. Kamu gak tahan ya kalau digituin terus gitu, kayak kamu kan orangnya nggak mau dikekang gitu, dan mudah banget untuk berpaling dari satu situasi
Makanya kecuekan kamu tuh bikin dia kayak gregetan gitu ya. Kayaknya dia tuh pingin meminta kejelasan dalam hubungan ini ya. Makanya ada virtual conversation. Dia ingin bicara dari hati ke hati lagi. Gimana nih hubungan kita? Bisa diperbaiki nggak? Sepertinya saya melihat dia sedih banget. Ada kesedihan dia yang ketika dia mengingat kamu. Ya, ada satu kesadaran dan kesedihan yang dia rasakan. Ya, dia memaafkan. Ada satu kesalahan kamu yang dia maafkan karena dia ingin rujuk lagi gitu. Ya. Ada perbedaan usia di sini, jadi kayak ya ada karakter yang sama-sama ego, ada sama-sama childish juga ya, membuat kalian tuh kayak banyak cekcok ya. Dia sedih ya, sedih. Dia pengen bicara lagi, pengen bicara dari hati ke hati lagi. Dia tahu dia sudah salah selama ini, dia tahu dia sudah egois, dia tahu dia sudah bertingkah laku seperti kanak-kanakan yang kamu gak suka gitu. Kayak ini tuh dia kayak ingin mau berubah, mengulang lagi cinta kalian yang baru gitu. Kalau boleh, beri kesempatan untuk kita bisa bangun lagi hubungan kita ini. Terlepas dari apapun masalah kalian, misalnya kamu yang mengadakan pihak ketiga atau dia mengadakan pihak ketiga, atau terlepas dari masalah kalian karena pihak ketiga itu orang tua yang tidak merestui ya, atau terlepas dari hubungan cinta segitiga, apapun masalah kalian, dia pengen ya kamu yang salah atau dia yang salah, yang jelas dia ingin minta maaf, dia ingin memperbaiki hubungan lagi ya. Dia masih dan dia memaafkan kamu, dia ingin minta dia memaafkan kamu dan dia ingin meminta maaf atas kesalahan dia selama ini, kecerobohan dia, tingkah laku dia yang kekanak-kanakan selama ini. Dia ingin memulai lagi, mengakhiri hubungan yang enggak ada apa ya, kecocokan tadi tuh. Dia ingin merubah semuanya menjadi hubungan yang baru lagi untuk mempertahankan hubungan kalian ya. Saya melihat di sini kamu agak cuek ya di sini, makanya dia kayak sedih banget ya, duka lara banget guys. Itu yang akan terungkap ya. Ya, saya melihat di sini ada keegoisan. Dia tahu dia juga egois ya, tapi dia bilang ya, satu sisi melihat sikap kamu yang kayak terlalu cuek, terkadang dia berpikir untuk mencintai diri sendiri gitu, untuk memulai kehidupan baru yang seperti kayak apa ya, fokus kepada hal-hal yang penting untuk dirinya sendiri dulu ya. Dia melihat kamu adalah pribadi yang mencintai diri sendiri, makanya kamu agak cuek. Itu bagus ya. Cuma dia bilang kamu tuh terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri sehingga lupa bahwa ada diriku loh yang mementingkan kamu banget dalam hidupku. Cie. Di sini dia ingin menawarkan cinta lagi, menawarkan komunikasi yang baik. Orang ini sangat memuja kamu, dia sangat sayang sama kamu, bahkan dia ingin menikahi kamu. Kalau kalian sudah menikah, orang ini sangat mendambakan kamu, memuja kamu, tapi dia gengsinya gede. Makanya kalian sering, karena ego juga ya, makanya kalian sering bertentangan. Tapi kalau mau lihat dari isi hatinya yang akan terungkap nanti itu, kalian akan tahu bahwa kalian tuh bagaikan laksana seorang ratu di matanya. Kalau kalian laki-laki, dia menganggap kalian tuh sebagai seorang raja ya. Kedepannya dia akan mengambil hati kamu ya, membuat kamu nyaman, memanjakan kamu, karena kamulah pilihan satu-satunya dia. Dia berharap dia bisa bertakdir denganmu ketika dia sudah mulai melakukan perubahan diri. Dia ingin berubah ya, dia sudah gak mau lagi kayak dulu gitu. Dia gak mau kacau lagi seperti dulu. Ini merubah pola pikir, sifat, sikap, emosi, semuanya yang dia rubah. Tujuannya adalah demi bersama dengan kamu. Orang ini
melakukan segala cara, termasuk ya mungkin dia meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki ilmu spiritual untuk bisa mengirimkan doa gitu ya, atau ya bisa jadi mengguna-gunai, tapi ini bukan mengguna-gunai, tapi kayak macam gimana ya, ya meminta supaya mereka mengeratkan kembali hubungan kalian gitu. Dan dia siap melakukan, saya di sini dia mendapatkan arahan dari orang yang membantu dia supaya kalau kamu mau doa kamu ini yang kamu minta ke saya ini terkabul ya, karena saya juga minta kepada Tuhan, kamu harus merubah dong sifat kamu, jangan egois gitu. Ini bisa vice versa ya, kamu harus merubah dulu supaya buat pasangan kamu tuh nyaman gitu. Dia mendapat apa ya, nasihat, motivasi yang membuat dia tuh sadar, dan dia memang mengikuti ya, mengiyakan, dan dia mau melakukan sebuah perubahan besar-besaran dalam diri dia ya. Yang penting bisa lah terkabul ya. Harapan dia untuk bersama dengan kamu ya. Untuk kalian yang udah menikah ya, pasangan kalian ini mencari solusi kemana-mana, bertukar pikiran dengan keluarga, orang lebih tua ya, meminta nasihat, dan bahkan dia pergi ke tempat apa ya, orang-orang yang berilmu spiritual, meminta agar bisa mempersatukan hubungan kalian lagi, membersihkan diri dia gitu ya, mandi gitu untuk membersihkan diri dia supaya terbersihkan dari energi-energi negatif, meminta air ketenangan gitu ya, supaya dia nggak lagi seperti dulu ya, yang kalau marah kasar, tempera ya, langsung ngerocos aja gitu. Dia meminta untuk membersihkan dirinya dari sikap-sikap seperti itu, kayak ingin bertransformasi ya, meminta bantuan orang yang selain nasihat, dia meminta air ketenangan. Karena dia sangat-sangat, keinginan besarnya sangat-sangat tinggi untuk merubah diri demi kamu, untuk memperbaiki semuanya. Jadi gini, ayolah ya, kalau masih ada rasa cinta, tolong jangan ya, saya tahu kamu tahu, kamu lebih tahu diri kamu lebih tahu mana yang terbaik, dan kamu tahu yang pantas kamu pilih itu yang bagaimana. Cuman coba berpikir tentang perasaan dia dong ya. Kalau dia sudah berniat yang sepositif ini, cobalah kamu introspeksi juga. Siapa tahu penghalang-penghalang kalian ini yang memang sengaja entah melindungi atau memang ingin mengacaukan hubungan kalian, tapi ada ilmu magic yang membuat kalian tuh terpengaruh sehingga kalian tuh kayak cuek banget sama pasangan kalian tuh, kalian gak nyadar, kalian berpikir kalian benar terus, padahal itu kayak misalnya kalian berhadapan dengan sedang jalan sama dia, tiba-tiba kamu ngerasa benci. Nah itu tuh coba cari tahu ya, jangan sampai ini pengaruh magic dari mantan dia, mantan kamu, pihak ketiga seperti keluarga kalian yang nggak merestui hubungan kalian ini. Itu tuh membuat ya, mengalihkan kalian supaya meninggalkan pasangan kalian ini. Coba cari tahu dulu ya. Tapi sebaiknya kalian konsultasi supaya kalian tahu sebenarnya kalau dari keluarga kalian mengendalikan kalian dengan magic, melarang kalian berhubungan dengan orang ini, mungkin karena ada beberapa hal yang ya demi kebaikan kamu gitu. Kalau ini tentang orang ketiga ya harusnya kamu tuntaskan, bersihkan energi kamu supaya kamu jangan terlalu cuek, karena nanti ujung-ujungnya kamu akan nyesel ya. Nggak, di dunia ini tuh lebih baik kita dicintai ya daripada kita mencintai. Sampai di sini kamu berpikir bahwa masih banyak kok orang lain yang lebih baik dari dia. Beberapa dari kalian yang kena magic ya berpikir seperti itu. Kalian perlu berbicara dari hati ke hati ya. Ya, yang akan terungkap adalah kalian akan duduk bicara bersama
tukar pikiran, heart to heart conversation. Ya, akhirnya kalian berdua tuh kayak mau membangun lagi. Entah berkat dari doa-doa dia, ya, akhirnya hubungan kalian ini bisa terjalin lagi, komunikasinya mulai lancar lagi. Ya, hubungan kalian ini agak rumit, tapi itulah takdir ya. Beberapa dari kalian, ya, kalau yang masih jomblo, kalian akan bertemu dengan soulmate kalian. Ada yang bertemu dari masa lalunya. Soulmate kalian ini, jodoh kalian ini berasal dari masa lalu. Ya, kalian udah pernah saling kenal. Terus hubungan kalian ini akan romantis banget ke depan, dan hubungan kalian ini akan berkelimpahan kebahagiaan dan materi. Dan yang akan terungkap adalah nantinya hubungan kalian akan direstui ya. Ya, tetap direstui nih. Ya. Untuk kalian yang sedang break, ya, kalian akan kembali lagi dengan orang masa lalu. Ya. Ada reconciliation. Jadi kalian tetap akan kembali dengan orang masa lalu. Ya. Saya melihat sini ada yang saling memaafkan, mengungkapkan kejujuran satu sama lain. Ya, kejujuran hati. Kalian akan terbuka dan kalian mulai berpikir ke depan bersama untuk mencapai tujuan hidup kalian bersama. Yang akan terungkap juga yaitu hubungan yang akan semakin membaik, makin romantis. Ada playfulness to capture romantic, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi kalian kayak full banget dengan kebahagiaan setelah melalui beberapa cobaan, setelah menuntaskan semua halangan-halangan dan rintangan, penghalang-penghalang dalam hubungan kalian. Guys, itu pesawat ya kalau bunyi gitu, karena rumah bisa tinggal ini dekat dengan bandara. Kalau udah keras banget nanti saya matiin. Oke, lanjut lagi. Tadi pesawatnya lewat dekat banget dengan rumah. Jadi besar sekali suaranya. Oke, apa lagi? Cinta lagi. Ya. Kurang lama meminta kesempatan untuk bisa menjalin hubungan lagi. Ya. Di sini kayak memang apa yang sudah kamu doakan, alam semesta sudah menyediakan. Kamu akan mendapatkan jawaban bahwa ya doa-doa kamu akan terkabul di sini. Apapun doa kamu sebutkan sekarang ya. Divine timing ya. Ya, jadi doa kamu tuh akan bekerja, pastinya akan bekerja untuk mendapatkan jawaban. Kalau kita nggak pernah bertanya ya, kalau kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah beribadah, kita nggak pernah komunikasi dengan Tuhan, nggak pernah mengungkapkan isi hati kita, ya kita berarti seperti orang yang nggak ada tujuan hidup. Ya, jadi sering-seringlah ya beribadah, meminta kejelasan dalam hubungan kalian atau apapun yang kalian pikirkan, ya, pekerjaan, kerezekian. Tapi ya jangan hanya mengeluh aja, tapi syukuri ya. Syukuri apapun yang terjadi. Maka disitulah ketulusan kamu, keikhlasan kamu menjalani takdir hidup. Itu tuh akan dilihat, dibaca langsung oleh Ilahi. Dan apapun yang memang pantas untuk kamu dapatkan itu akan Allah sediakan untuk kamu nih. Jadi doa yang kamu sudah salurkan, utarakan, itu tuh sedang dikerjakan. Tinggal waktu Ilahi aja yang menentukan kapan. Ya, jadi ikuti kata hati, ikuti perintah-perintah melalui bisikan yang kamu dapatkan melalui pikiran dan hati. Jika kamu mendapatkan perintah-perintah yang penting untuk kamu lakukan, positif untuk kamu lakukan, ya lakukan ya. Tapi apapun yang kamu lakukan, kalau sudah berhubungan dengan religious factor ya, itu berarti kamu harus diskusikan
dengan pihak keluarga, ya. Jangan ambil keputusan sendiri, ya. Jadi kamu kalau mendapatkan bisikan satu untuk ya udah kamu pindah agama aja, jangan langsung kamu mimpi itu, jangan langsung ikutin, diskusikan dengan keluarga dulu, ya. Diskusikan dengan orang-orang penting, orang-orang yang patut untuk kalian, orang yang netral, ya, supaya bisa mengarahkan kalian kepada arah yang pilihan kalian yang terbaik, pilihan yang menyelamatkan diri kamu. Jadi jangan ambil keputusan sendiri. Ketika kamu mendapatkan bisikan, kamu ya ikut agama dia aja karena gini, oke. Tapi kamu tiba-tiba kamu dapat bisikan satu lagi, coba diskusikan dulu, gini, takutnya gini. Ya, coba kamu pelajari dulu apakah agama ini gini gitu. Jadi jangan ambil keputusan sendiri kalau sudah menyangkut tentang agama, kecuali kalau kamu udah pelajari agama tersebut. Ya, nah agama itu besar, ya. Jadi jangan main-main dengan agama, ya. Diskusikan dengan orang tua, ya. Diskusikan dengan orang tua, saudara, ya. Saya melihat di sini doa kalian akan terkabul dan sepertinya hubungan kalian ini akan lebih fokus kepada keimanan dan ketakwaan kalian kayak mulai membenahi diri secara spiritual dan mengabaikan keduniaan, ya. Kalian lebih fokus kepada keagamaan, dan disinilah awal hubungan kalian akan langgeng. Kalaupun kalian sudah menikah, ini sudah pasti, ya, kelanggengan akan terjadi dalam hubungan kalian. Kalau kalian mendekatkan diri, kalian mulai patuh dan taat, takwa, ya, kepada Ilahi, otomatis kalian udah jauh dari keduniaan. Keduniaan itu fana. Jadi jika kita fokus ke keduniaan, kita akan terombak-ambik dalam kegelisahan. Tapi kalau kita fokus kepada keagamaan, maka kita akan terhindar dari kegelisahan tersebut. Hidup kita lebih tenang, lebih terarah, lebih bahagia, lebih enjoy, ya, lebih damai, lebih punya tujuan hidup. Tentunya bersama, bukan cuma sendiri, ya. Hidup kalian akan menjadi damai. Your friends help you. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Saya melihat di sini, ya, kalian butuh seorang teman untuk membantu kalian, ya, mendapat motivasi. Ada seorang teman kamu yang tulus banget sama kamu bisa mendapatkan motivasi dari orang tersebut. Karena masukannya nanti itu masuk akal. Solusi yang diberikan kepada kamu itu mungkin adalah titipan dari jawaban Tuhan kepada kamu, jawaban Allah kepada kamu. Sama seperti saya dulu, ya, saya mengambil keputusan terberat dalam hidup saya. Itu saya pernah bertanya kepada seorang teman. Saya membuka kartu dan saya mendapatkan ini, kartu ini. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Saya bertanya kepada sahabat saya. Nah, dia mengarahkan saya. Alhamdulillah, arahan dia itu benar baik untuk saya dan keluarga saya. Dan memang hatinya tulus banget kepada saya, sampai sekarang masih membantu saya, mendampingi saya. Ya, mari kita lihat tentang karir dan keuangan, ya. Untuk karir, Gemini, kalian tuh udah pasti, ya, kalian tuh kayak orang yang gimana, ya, multi talent, punya keahlian khusus. Karir dulu, ya, karir kalian ini sangat mapan, ya, bagus, mantap, karena kalian punya keahlian khusus. Kalian adalah pribadi yang bisa diandalkan, ya. Kalian punya kayak talenta yang memang sudah di bawah sejak lahir, ya. Jadi
Kalian tuh pengendali atas diri kalian sendiri, jadi kalian tahu mengatur jika kalian mengerjakan sesuatu tuh kalian pandai dalam mengaturnya. Kalian bisa menjadi seorang supervisor, pengawas, pemimpin. Jadi karir kalian tuh bagus, cuman kalian ngerasa kurang puas ya, mungkin ada stres gitu ya menghadapi karyawan, rekan kerja. Tapi jangan khawatir ya, semua kan baik-baik saja ya. Apa ini masalah kalian? Mungkin ada perbedaan pendapat yang kayak di luar dari keinginan kalian, kemauan kalian gitu. Padahal kalian tujuannya baik demi kebaikan perusahaan atau kebaikan pekerjaan tersebut ya. Jadi kayak mereka nggak sepakat dengan kamu ngerasa sedikit kecewa di sini. Jadi kamu agak merajuk ya, menarik diri dari itu semua untuk mempelajari situasi dan kondisi ya supaya kamu bisa mengendalikan lagi gitu. Nah kamu ya ditakdirkan sebagai pengendali, jadi kamu tuh kayak narik diri untuk bertindak bijaksana gitu, bersikap bijaksana. Sampai di sini cobalah untuk supaya kamu bisa terbantu ya untuk keringanan kamu dalam menghadapi masalah pekerjaan ini, karir kamu, usaha kamu. Cobalah rajin bersedekah. Kalau kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, itu kan tentang uang, rezeki ya, otomatis kita harus memikirkan juga tentang memberi, membantu pada orang-orang yang membutuhkan, terutama keluarga kita. Peduli kepada orang tua, berikan sedikit hasil keringat kamu tanpa mereka minta ya. Kemudian lari keluar bersedekah dengan orang-orang yang membutuhkan. Kamunya orangnya ringan tangannya, cuman kamu kayak lebih memperbaiki lagi kepada siapa, kepada orang yang tepat gitu aja yang saya maksud ya. Karena kebaikan-kebaikan kamu inilah ya yang akan meningkatkan kerezekian kamu, memudahkan pekerjaan kamu ya, memudahkan kamu untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam pekerjaan. Kita lihat keuangan kamu. Ada sedikit masalah, ada sedikit hambatan. Tapi semua masalah yang kamu dapat ini yang kayak membuat rezeki kamu sedikit mandek itu karena ya, coba kontrol emosi kamu, bersihkan diri kamu ya, bersihkan hati kamu, perbaiki lagi, introspeksi. Kadang kalau kita lagi kacau, rezeki itu malas datang, rezeki kita terhambat, atau memang sudah ada tapi kita sendiri yang ngeblok diri kita karena ya mungkin emosi, sehingga kita tuh kayak malas menjemput rezeki ya. Ada sedikit argumen, ada pertentangan, membuat kita agak kecewa dan rezeki sudah di depan mata kayak kita nggak mau nyambut gitu. Itu kesalahan sendiri ya. Jadi cobalah untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif. Rumah aja kalau di dalamnya orang sering bertengkar, rezeki malas datang. Diri kita, kerezekian kita secara pribadi, kalau kitanya kacau, kita nggak tahu lah ya, kita pasti nggak tahu gimana ya cara kita mendapatkan uang. Yang kita pikirkan ya masalah, kita kurang bersyukur, kita nggak memikirkan gimana caranya kita menjemput rezeki itu, tapi kita hanya memikirkan masalah, mengeluh, konflik batin. Jangan tenggelam dalam konflik batin, cobalah keluar dari situ, coba tarik diri dan pergilah ke jiwa spiritual kamu agar kamu tuh tenang. Kamu sepertinya nggak tenang nih, kacau ya. Kalau diri kita kacau gimana rezeki mau datang ke kita ya. Ini sudah ada nih rezeki kamu, udah menunggu kamu ya. Kamu perlu membersihkan diri untuk bisa bersemangat menjemput rezeki itu. Kamu harus meningkatkan lagi perjuangan kamu dalam karir kamu, bisnis kamu, usaha kamu itu. Coba lu rubah strateginya, cara menyelesaikan masalah ya. Kamu perlu pendinginkan amarah
Di situ baru kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga disinilah mulai bijaksana terhadap diri, hati, dan pikiran sendiri dulu. Nah disitulah baru pintu rezeki kamu ini akan bisa kamu terima gitu, ambil gitu. Ya gimana ya, kalau orang memberikan sesuatu, kalau kita nggak naruh di tangan, gimana kita bisa ngambil tuh ibaratnya. Apakah kamu pernah terkena ilmu magic? Ada cinta segitiga di sini ya, tapi orang ini kayak orang yang nggak cocok sama kamu. Dia memagic kamu karena dia sakit hati, kamu telah memilih yang baru. Jika ini dalam pekerjaan, orang yang tidak setuju dengan kamu di dalam pekerjaan kalian ini ya, karena kalian berpihak kepada orang yang dia nggak suka gitu. Orang ini sepertinya dia ingin mendapatkan posisi ya. Kalian dalam cinta, orang ini tuh kayak sudah nyaman banget sama kamu, tapi kamu malah ninggalin. Nah kamu ngerasa dia toksik, dia ingin menarik kamu kembali. Ya, kamu di sini efek daripada kamu diguna-gunai, kamu rasa bingung, pikiran kamu kacau, nggak bisa mengambil keputusan. Banyak hal yang kamu pikirkan sehingga tidak ada satupun yang kamu pilih. Nih, kamu berada di dua pilihan, apapun itu, pekerjaan, cinta. Jika ini dalam cinta ya, pastinya kamu berada di dua pilihan. Kamu bingung milih dia atau orang yang kamu cintai dengan tulus ini, karena ya dia ganggu terus. Kamu terombang-ambing dalam dua pilihan. Sedangkan jika dalam pekerjaan ya, kamu rezeki kamu tuh susah kamu dapat ya, karena dia kayak mengunci pikiran kamu sehingga kamu tuh kayak kadang males, kadang bingung mau ngapain. Kamu udah mau kerjakan sesuatu, ngerjain pekerjaan itu, tapi kamu kayak pikiran kamu oleng. Ya, itu bahaya tuh ya. Dia membuat kamu menjadi nyaman dengan kemalasan kamu sehingga kamu malas bergerak untuk melakukan pekerjaan kamu. Ini orang yang ya menghalangi kamu untuk sukses ya. Kayak dia ada satu, pokoknya dia nggak setuju dengan kamu, pendapat kamu. Pokoknya dia nggak suka kenapa kamu memihak kepada yang lain. Jika ini kamu adalah seorang pemimpin, ini adalah bawahan kalian nih, tapi ada konflik yang ya mungkin kalian ada masalah dan kalian kayak membela yang lain. Jika kalian single ya, sepertinya ini berhubungan dengan orang masa lalu yang membuat kalian sampai sekarang jomblo. Ya, dia kayak memblok hati kalian supaya nggak jatuh cinta lagi. Jadi kalian tuh kalau pacaran selalu aja tiba-tiba putus lagi ya, karena memang dia udah ngeblok hati kamu gitu, mengunci. Tapi beberapa dari kalian ini dari orang tua ya, orang tua, bukan magic apa ya, magic demi kebaikan kamu aja ya. Jika kalian hubungan cinta segitiga, otomatis sudah pasti ada pihak ketiga atau orang ketiga yang ya, orang ketiga ya, bukan pihak ketiga. Orang ketiga yang pernah kalian sakiti hatinya, dia menghancurkan hubungan kalian dengan ilmu magic. Ini bisa vice versa, bisa di pasangan kalian. Pasangan kalian ini pernah menyakiti hati orang lain dan orang itu memagic dia sehingga kalian ngerasa kok hubungan kita ini kok kayak gak stabil ya, terus nyambung terus. Saya sering tersakiti oleh pasangan saya. Dia tuh nggak sadar kalau dia tuh di-magic oleh orang yang pernah disakitin. Jadi pasangan kalian tuh perlu diobatin tuh. Kalau kalian ya, bisa jadi orang yang sirik kepada kalian, teman, atau orang masa lalu kalian ya, yang memagic sehingga kamu gak nyaman. Kayak kadang kamu merasa benci pada pasangan, kadang juga kamu merasa dia tuh menyakiti kamu padahal dia gak nyakitin gitu.
ngomong kecil yang sedikit aja tuh jadi masalah gitu. Makanya kalian kacau terus. Kalau kalian yang berada dalam hubungan yang tidak direstui, kalian tanya di magic atau enggak. Ini umum ya, jadi tolong sesuaikan aja. Ini mereka tuh melakukan magic ini untuk kebaikan kamu. Mungkin kamu masih dalam tahap pendidikan, jadi mereka ingin menyelesaikan dulu ya, menyelesaikan dulu pendidikan kamu gitu ya, atau kamu mungkin harus mencapai cita-cita kamu dulu gitu, atau mereka melindungi karena mereka nggak mau kamu masuk agama dia gitu ya. Jadi cari tahu dulu, jangan langsung ngejudge bahwa orang tua kalian magic kalian karena nggak suka sama dia. Ya mereka bukan nggak suka sih, tapi melindungi kamu ya. Saya melihat di sini ada cinta segitiga yang kalian tuh selalu dikontrol ya oleh orang ketiga ini. Orang ketiga ini mungkin sudah berlalu, tapi dia masih mengontrol hubungan kamu dan pasangan kamu, dari pihak kamu ataupun pihak dia ya. Kalau dia laki-laki berarti lebih besar ke dia ya, dia pernah menyakiti orang ya, menyakiti seseorang wanita, dan wanita itu masih memantau kalian sampai sekarang. Kalau dari pihak kamu tuh lebih besarnya ke apa ya, orang tua yang melindungi kamu gitu aja. Nah ini lebih kuat nih, Three of Pentacles. Dalam pekerjaan ya, saya melihat di sini ada yang sirik ya, atas posisi yang kamu dapatkan ya, atas kesuksesan kamu ya, kenaikan pangkat. Jadi kamu hati-hati ya. Ada tuh saya mendengar ya, kisah orang tuh tiba-tiba dapat pekerjaan langsung meninggal, tiba-tiba ikut caleg ya, baru aja dapat baru berhasil meninggal. Itu takdir. Tapi orang sering identikan dengan mungkin dia dipelet gitu, atau ada seseorang ketika dia naik jabatan tiba-tiba sakit, nggak bisa ngantor, akhirnya dipecat, atau kalau di swasta kan pecat ya, bukan ya, berhenti, nggak bisa kerja lagi ya. Kalau pegawai negeri ya otomatis pensiun dini ya, itu yang bahaya ya. Pokoknya ini kalau pekerjaan tentang orang ketiga, pihak ketiga yang sirik dan kayak pokoknya sirik lah ya, dengan jabatan atau kedudukan yang kalian miliki. Kalau ini kalau dalam cinta tuh cinta segitiga, orang ketiga atau pihak ketiga ini menghalangi hubungan kalian dengan ilmu magic ya. Kalau orang tua sudah pasti mereka menginginkan yang terbaik, jadi tanpa magic pun mereka bisa mengontrol kamu dengan doa. Tapi kekuatan pengaruh dari pasangan kamu, mungkin karena kamu sedang mencapai cita-cita dalam tingkat pendidikan, makanya mereka terpaksa harus meminta bantuan orang-orang spiritual gitu untuk menjaga kamu supaya enggak, terutama kamu perempuan ya, enggak putus pendidikan saja ya, putus cita-cita. Jadi dan kalau ada emperor di sini ya, mungkin dari pasangan kalian sendiri, keegoisan dia, keinginan keras dia untuk memiliki diri kamu, sehingga dia bersikeras untuk memiliki kamu untuk menjadi milik dia. Oke? Ini orang cinta banget sama kamu ya. Jadi sudah lengkap ya, cinta. Kamu akan bertemu jodoh ya, orang dari masa lalu. Kalau kalian sedang break, kalian akan diberi kayak kesempatan lagi untuk bersatu lagi, ada rekonsiliasi ya, ada pemulihan hubungan, perbaikan hubungan. Untuk kalian yang single, kalian akan bertemu jodoh ya, hubungan kalian sangat menyenangkan, membahagiakan ya. Kalau untuk kalian yang ada perbedaan agama, perbedaan usia ya, yakinlah bahwa kalau jodoh nggak akan kemana. Tetaplah berdoa, mendekatkan diri kepada Ilahi, rajin bersedekah, peduli kepada orang-orang terdekat kalian,
ya. Bahagiakan orang-orang tersayang kalian, ya. Dekatkan diri lagi, introspeksi diri lagi, supaya hidup kalian berubah menjadi ringan dan lebih terarah, ya. Kalau kalian ingin konsultasi, silakan, ya, kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Oke, semoga ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Gemini.